Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, apakah aku termasuk hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebuah pertanyaan yang menggugah hati, menggugah jiwa, dan mengingatkan kita pada hakikat hidup sebagai seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya memiliki hamba-hamba yang begitu dicintai hingga dirindukan untuk segera bertemu dengannya. Siapakah mereka? Apa ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita renungkan bersama agar kita juga bisa menjadi salah satu dari golongan hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu ciri manusia yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang senantiasa mengingatnya di setiap waktu dan di setiap keadaan kita. Zikir bukan sekedar ucapan, melainkan bukti seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bayangkan sahabat, ketika kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta, Allah pun mengingat kita. Hamba seperti inilah yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat dari kehidupannya. Yang kedua, mereka yang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas adalah kunci utama untuk menjadi hamba yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang dilakukan, baik besar maupun kecil, harus semata-mata ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya dengan mengharap wajahnya." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140. Orang yang ikhlas tidak peduli dengan pujian atau tidak peduli dengan cercaan manusia. Ia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan dirinya. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, yang ketiga, mereka yang mencintai sholat dan menjaganya. Sholat adalah tiang agama, dan orang yang mencintai serta menjaga sholatnya akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Hamba yang menjaga sholatnya, terutama sholat tepat waktu, akan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia telah menempatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Yang keempat, mereka yang berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang tidak hanya taat kepadanya,
tetapi juga peduli terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makhluk adalah keluarga Allah, maka orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya." Hadis riwayat Ahmad nomor 11.273. Orang yang selalu membantu sesama, selalu menebar kebaikan dan menghilangkan kesulitan orang lain akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia telah meniru sifat-sifat kasih sayangnya. Ciri-ciri yang lain adalah yang kelima, mereka yang bersabar dalam ujian dan cobaan. Ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan orang yang bersabar dalam menghadapinya akan mendapatkan cinta dan kerinduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Quran Surat Ali Imran ayat 146. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, bahkan sekedar duri yang menusuknya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan hadis riwayat Muslim nomor 2573. Kesabaran menunjukkan ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan hamba-Nya. Yang keenam, mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hamba yang dirindukan Allah adalah mereka yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri melalui taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan orang yang kembali kepadanya dengan hati penuh penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi dosa. Ciri yang lain adalah yang ketujuh, mereka yang rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan penuh keimanan adalah ciri lain dari manusia yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya akan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah impian setiap muslim. Ciri-ciri yang disebutkan di atas adalah panduan untuk kita semua agar selalu berada di jalannya, meraih cintanya, dan menjadi hamba yang dirindukannya untuk segera bertemu dengannya di akhirat kelak. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita bersama berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau rindu dan cintai. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu, ikhlas dalam beribadah, dan menjauhi segala dosa-dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah,
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Dan kepada sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rizki sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa sahabat dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.